Pak Harto baru saja meninggal ya, Januari waktu itu. Iya. Jadi saya pas bertemu Pak Prabowo, saya sampaikan condolence ya, duka cita. Beliau berbicara mau mendirikan partai politik. Beliau mengatakan bapak-bapak kita yang mengawal republik ini dari Indonesia di awalnya. Jadi kalau kita yang mengetahui nilai-nilai dari para orang tua kita, dan terutama dia juga look up kepada Pak Margono Djoyohadikusumo. Jadi masa kita diam-diam saja kalau ada yang tidak benar berada di tengah lapangan, jadi harus bisa meraih kekuasaan secara legal begitu, dan nanti bisa mewakili suara rakyat begitu. Politik yang orang sekarang pikir adalah sesuatu yang kotor, kalau bagi Bung Hatta itu adalah alat untuk mencapai tujuan, tetapi proses-prosesnya harus dengan tanggung jawab, dengan bersih, akuntabilitas, dan juga dengan pertanggungjawaban diri kepada Yang Maha Esa. Apa yang dibicarakan dengan Don Dasko ketika bertemu? Pak Dasko? Ya, kami manggilnya Don. Bung Hatta dulu berbicara mengenai rasionalisasi angkatan perang, karena uang negara juga tidak RERA. Ya, restrukturisasi, rasionalisasi. Iya, jadi itu saya mengingatkan hal itu kembali. Jangan bikin saya nangis di sini. Bukan, nggak ada masalah. Jadi saya juga sedih kan dengar begitu. Mungkin kita harus perang untuk mengembalikan Sumatera Barat alamnya yang indah itu. Harus dikosongkan lagi. Melawan siapa? Sobat Madilog, hari ini hari yang istimewa karena kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, baik secara personal maupun berkeluarga, karena beliau ini adalah putri dari proklamator kita, Muhammad Hatta. Saya panggil Uni biasanya, Uni Halidah Hatta. Saya mengenal beliau ini sangat aktif dalam melakukan proses edukasi. Kita akan langsung menyapa beliau. Selamat datang di Madilog. Terima kasih, Bang Indra. Apa kabar tadi ke sini? Jauh dari rumah? Sebetulnya tidak jauh ya. Yang penting sudah lewat ganjil genap ya. Oh. Jam 10 ke atas. Ya. Kita melihat foto dengan Bang Dasko itu apa yang dibicarakan? Teman lama kan, sudah kenal dari tahun 2008. Ketika kami ada di Gerindra. Ya. Mbak Uni Halidah kan salah satu pendiri ya di Gerindra. Bisa diceritakan nggak? Secara teknis ya, karena tidak sengaja bagi saya bahwa saya ada di sana. Jadi waktu itu ada pertemuan lebih kekeluargaan dari Tanya almarhumah Des Alwi, yang keluarga mereka dekat sekali. Keluarga Pak Mitro dengan keluarga Des Alwi sangat dekat. Mereka di luar negeri bersama-sama selalu, ibarat yang bertetangga selalu. Jadi saya diundang makan oleh Tanya, karena kami berdua diundang makan oleh Pak Prabowo ketika itu. Dan di mana? Di Jakarta. Oke. Dan ya seperti keluarga lama bertemu, karena sebetulnya Pak Prabowo waktu masih muda, waktu di pendidikan di Magelang, kalau Lebaran itu datang ke Diponegoro mengikuti ayah ibunya yang selalu bersilaturahmi Lebaran dengan Bung Hatta. Jadi selama Bung Hatta masih ada, waktu itu Pak Mitro beberapa kali datang. Dan Pak Prabowo waktu itu masih muda ya, dengan baju seragamnya hormat ke Bung Hatta, kasih tanda hormat ke Bung Hatta pada hari Lebaran. Dan juga anak-anak Pak Mitro yang lain datang juga. Mereka satu keluarga pergi dari satu rumah ke lain rumah berlebaran. Jadi
Karena itu pertemuan itu lebih seperti ya pertemuan yang sudah kenalan lama kan. Walaupun jarang bicara, jarang bertemu, tapi artinya keluarga-keluarga kami sudah kenal lama. Karena Pak Margono dengan Bung Hatta itu tergolongnya sebagai perintis kemerdekaan. Karena mereka bergerak dalam memikirkan perbaikan ekonomi rakyat kecil. Ya, Pak Margono bergerak di mikrokredit, Bung Hatta berjuang secara konsisten untuk koperasi sebagai sokoguru ekonomi aktivitas di Indonesia. Dan itu sejak masa pra-kemerdekaannya. Jadinya makan malam ya seperti biasa. Waktu itu juga Pak Harto baru saja meninggal ya, Januari waktu itu. Jadi saya pas bertemu Pak Prabowo, saya sampaikan condolence ya, duka cita. Dan terus berbicara tentang keadaan. Beliau berbicara mau mendirikan partai politik. Jadi di antara makan malam yang bersifat biasa begitu. Lalu saya mengatakan saya tidak tertarik kepada politik. Terus beliau mengatakan saya juga tidak dalam politik, tetapi bapak-bapak kita yang mengawal republik ini dari Indonesia di awalnya. Jadi kalau kita yang mengetahui nilai-nilai dari para orang tua kita, dan terutama dia juga look up kepada Pak Margono Joyadikusumo. Jadi masa kita diam-diam saja kalau ada yang tidak benar berada di tengah lapangan. Jadi harus bisa meraih kekuasaan secara legal begitu, dalam arti mempunyai partai politik dan nanti bisa mewakili suara rakyat begitu. Jadi kenapa tiba-tiba muncul sebagai pendiri Gerindra? Ya mungkin itu ada satu strategi yang saya tidak tahu ya. Jadi nama-nama kami tercantum dalam susunan itu dan kemudian lahir partai Gerindra. Sempat Uni jadi wakil ketua umum? Iya, ditempatkan demikian. Tapi artinya tidak terpikirkan untuk di dalam politik, dan saya merasa bahwa bakat saya mungkin juga memang tidak di situ. Jadi saya lebih kepada pendidikannya. Ya, seperti Bung Hatta ya, bukan partai. Bung Hatta menggunakan aktivitas politiknya untuk sebagai sarana bagi mencapai tujuan, yaitu untuk menyejahterakan rakyat dan keadilan rakyat. Jadi harus ketika bisa berhasil membuat Indonesia merdeka, maka yang dibangun harus negara yang mempunyai cita-cita memperbaiki nasib rakyat. Karena itu banyak pikiran-pikiran Bung Hatta yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tidak hanya pasal 33 UUD 45 yang sangat penting dan fundamental untuk ekonomi, juga demokrasi ekonomi, demokrasi politik, pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, itu harus diberikan kepada rakyat, dan juga ada bukti-buktinya di dalam tulisan-tulisan yang sudah dibukukan, dikumpulkan, karya lengkap Bung Hatta oleh LP3S Prisma ini. Jadi dari 9 jilid itu bisa dilihat mengapa harus ada kemerdekaan berserikat berkumpul. Supaya negara tidak menjadi negara yang fasis, negara yang terlalu besar kekuasaannya. Nah, jadi ia aktivis politik, tetapi adalah sufinya beraktivitas politik. Bung Hatta seorang sufi dalam melaksanakan kegiatan politik. Jadi politik yang orang sekarang pikir adalah sesuatu yang kotor, kalau bagi Bung Hatta itu adalah alat untuk mencapai tujuan, tetapi proses-prosesnya harus dengan tanggung jawab, dengan bersih, akuntabilitas, dan juga dengan pertanggungjawaban diri
kepada Yang Maha Esa. Yang paling kita kenal tentang Bung Hatta ini adalah dia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka, dan setelah Indonesia merdeka berdesakan. Betul. Setelah Indonesia merdeka? Baru menikah. Setelah Indonesia merdeka baru menikah. Itu 18 November 1945. Ya. Tanggal yang dipilih adalah tanggal di mana waktu tahun 1918 Gubernur Jenderal Belanda itu yang menyatakan Indonesia akan kami merdekakan, itu tidak terjadi. Ya. Jadi janji November itu tidak terjadi. Karena itu dalam pidato pembelaan Bung Hatta di negeri Belanda yang dijudul Indonesia Vrij atau Indonesia Merdeka, itu Bung Hatta mengatakan, mengapa kami pemuda-pemuda Indonesia melakukan satu aktivitas yang terukur dan terencana bahwa Indonesia harus merdeka, karena kami melihat bahwa gerakan atau bahwa janji itu tidak terjadi. Maka ketika janji itu tidak terjadi, kami sendiri yang mengupayakannya. Ya. Dan makanya 18 November 1945 itu semacam janji baru. Janji yang sudah wujudkan bahwa Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan tidak hanya ucap atau berada di sini sebagai atas nama bangsa Indonesia. Bung Hatta juga menulis juga merancang teks proklamasinya, kan? 2 kalimat yang singkat tetapi padat dan juga ringkas, padat dan mencakup semuanya. Jadi mission accomplished, gitu. Dan mas kawinnya adalah sebuah buku. Iya, saya nggak bawa di sini. Alam Pikiran Yunani. Ya. Bisa cerita, anak-anak sekarang ini, mas kawin sebuah buku dulu, menulis buku dulu, memerdekakan Indonesia dulu, menulis sebuah buku dulu, baru melamar seorang gadis. Tidak, ini ceritakan itu buku. Iya. Jadi Bung Hatta itu dari kecil pendidikannya memang beruntung bisa di sekolah Belanda ya. Waktu awal sekali Europese Lagere School, jadi sekolah dasar Eropa berbahasa Belanda. Kemudian waktu SMP di Mulo dan juga waktu di Batavia, Jakarta itu di Prince Hendrik School. Jadi kemudian pergi ke negeri Belanda pada tahun 1921, di mana berumur 19 tahun ya. Mulai kuliah bulan September itu di Rotterdam Handelshogeschool, jadinya sekolah tinggi dagang Belanda yang menjadi Erasmus University sekarang di Rotterdam. Dan itu pendidikannya memang selalu berdasar pada filosofi. Ketika barang ini ada, dari mana dia? Dan mengapa? Itu semua dipikirkan secara logika dan juga ilmu pengetahuan. Maka untuk mencapai suatu pengetahuan yang cukup, harus ada referensinya. Nanti larinya ke filsafat. Dan untuk mendapatkan referensi itu, membaca buku ini, membaca buku itu. Dalam sebuah buku ada catatan kakinya, ini ada di buku ini ada di buku itu. Dan menjadi setiap anak ya, minimal Bung Hatta itu waktu kelas 5 SD juga sudah bisa bahasa Perancis, mulai bahasa Perancis dan Jerman, dan bahasa Inggris tentunya. Tapi kan sehari-hari dalam sekolahnya diantar dalam pengantar bahasa sekolah bahasa Belanda ya. Dan di rumah bahasa Minang, sama bahasa Indonesia. Bahasa Minang? Ya, waktu ada di Sumatera Barat bahasa apa coba? Pasti kan bahasa Minang. Bahasa Dare, keluarganya, dialek Dare ya. Ya. Jadi bahasa Minang, bahasa Indonesia, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda. Nah itu sudah terbiasa seperti itu, maka ketika melihat bahwa kita harus mengupayakan kemerdekaan itu sendiri, maka melihat kepada sejarah dunia. Sejarah dari berbagai tempat di dunia. Dan juga sejarah Eropa di zaman dulunya seperti apa, melihat kepada pola-polanya. Nah karena itu, Bung Hatta juga melihat lagi filosofi merupakan satu, filsafat merupakan satu landasan untuk bisa berpikir secara logika dan juga
sebab akibat dan proses-proses yang kalau dijalani Ya. menghasilkan hasil yang seperti yang sudah dipikirkan dan cakrawalanya terbuka. Ya. Karena itu ketika Bung Hatta itu dinyatakan harus diasingkan ke Bovendigul, Ya. tempat yang sangat mengerikan itu, Di Papua sana. di Papua sana, di tengah hutan belantara, hutan lebat ya. Ya. Dan juga ada sungai yang begitu besar, Sungai Digul, penuh lumpur dan tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada kehidupan buaya. kota. Ya. Buaya ada. Dan malaria. Malaria ya, betul. Nah itu Bung Hatta mengatakan, di mana yang kupijak adalah tanah airku, aku bahagia, aku gembira. Maka di situ Bung Hatta bersahabat dengan alam. Langit yang hitam ketika malam, tapi berbintang. Dan itu semua membuat kolbunya dan juga pikirannya, rasanya kembali kepada pentingnya mendidik masyarakat. Maka sekelompok masyarakat yang ada di sana, sama-sama di pengasingan, itu Bung Hatta bikin sekolah juga. Maka menulis sekolah itu dalam arti begini, bukannya mendirikan sekolah bangunan, tetapi mengajarkan. Dan untuk itu harus bertutur kan? Maka yang paling penting buat orang Indonesia itu adalah filsafat. Dari pendidikannya dalam pendidikan yang dijalaninya itu, yang pada dasarnya pendidikan Eropa, Bung Hatta melihat filsafat ini andai kata orang-orang Indonesia mengetahui, alangkah baiknya dipermudah sama Bung Hatta, diceritakan kembali dalam ke dalam alam pikiran Yunani. Seperti apa para filosof itu, ahli filsafat itu berpikir mengenai universe, alam semesta, mengenai kekuatan-kekuatan yang ada, energi yang ada, dan juga proses berpikir. Nah itu Bung Hatta menulis dalam alam pikiran Yunani itu untuk disampaikan ke masyarakat. Jadi supaya lebih mudah dicernanya. Kalau kita baca dari aslinya susah sekali. Iya. Kalau kami para aktivis asal Minang tuh mengatakan bahwa Olympusnya menjadi Gunung Merapi. Olympusnya. Nah, kecintaan Bung Hatta terhadap buku ini kan luar biasa. Kepada pengetahuan. Iya, kepada buku, lipatan buku. Des Alwi ini kan cerita. Apa di ND, gimana? Oh iya, itu benar. Jadi buku-buku ayah itu tidak ada yang ditulis dengan tinta. Kalau ayah ada menginginkan sesuatu koreksi atau ingin berkomentar mengenai isi buku itu, maka di tepiannya itu misalnya ya, ini buku. Di sininya itu ditulis dengan pensil yang halus. Seperti ini. Kalau ini saya. Pensil. Dulu, pensil. Jadi tidak dengan tinta dan juga tidak dilipat. Kan ada orang yang begini melipat. Mungkin kebiasaan itu jatuh juga ke anak-anak sih. Ketiga anak Mutia Gemalali enggak memperlakukan buku dengan seperti bagaimana ayah memperlakukan, tapi tidak serapi ayah tentu. Apa yang dibicarakan dengan Don Dasko ketika bertemu? Pak Dasko? Ya, kami manggilnya Don. Karena mereka tua kami. Saya bilang, Pak Dasko pernah nggak ya ke rumah ini? Pernah dulu 1 kali katanya gitu. Jadi ya udah lihat rumahnya Bung Hatta. Kan rumah Bung Hatta banyak dikunjungi. Sekarang nggak tahu kenapa sudah jauh ya masanya. Bung Hatta meninggal 1980, sekarang 2025. Komunitas-komunitas itu ingin melihat semacam titik-titik sejarah ya. Nah, Pak Dasko datang melihat ini dulu meja makannya Bung Hatta, ini meja kerjanya dan begitu. Saya juga ingin mengatakan bahwa Menteng, kawasan Menteng itu adalah saksi sejarah Republik Indonesia. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Imam Bonjol I, tempat dituliskan teks proklamasi, dirumuskan di situ, rumah Bung Hatta, dan
Menteng artinya Pegangsaan Timur. Pegangsaan Timur ya. Itu gedung, bukan gedungnya, tapi lokasinya. Jalan Proklamasi sekarang? Jalan Proklamasi sekarang. Ya. Itu dulu rumah Bung Karno di sana. Ya. Jadi kawasan ini sebetulnya kawasan heritage. Karena setiap kota, kalau ingat ya, 2 tahun lagi 500 tahun Jakarta loh. Ya, ya. Kita udah siap belum mengenai itu? Nah, kita harus melihat bahwa bagusnya Jakarta ini menjadi the global city, bagian dari global city. Punya wilayah heritage, ini yang harus dijaga. Nah, rumah Bung Hatta juga sudah dinyatakan cagar budaya oleh DKI Jakarta. Jadi terasa semakin penting. Jadi banyak grup-grup yang datang. Tapi ya ini rumah pribadi, ini bukan museum. Yeah. Tapi walaupun begitu kami memberlakukan wilayah rumah itu sebagai ini dulu tempat duduk Bung Hatta, ini dulu ruang makannya. Masih seperti itu, fungsinya masih sama. Kami juga tidak mengganti sebagian besar dari perangkat meja kursinya, tidak gitu, kecuali kalau rusak ya. Jadi itu yang menjadi daya tarik dari orang-orang semakin kesini semakin melihat, dan saya rasa bagus ya kalau kita mempunyai suatu kesadaran mengenai heritage, agar kota Jakarta juga bisa, misalnya seperti Pineng mempunyai kawasan yang ya di situ ada Pineng, ada wilayah-wilayah yang dari zaman dulu. Yeah. Nah, Menteng ini salah satunya. Jakarta kota tua juga ya. Kebetulan tinggal di Gajah Mada, jadi tahu betapa pentingnya itu kita merawat kota kita. Nggak ada pembicaraan yang serius dengan Don Dasko kan, dengan Don Dasko? Ya kalau mau pembicaraan yang serius dong di gedung DPR mungkin ya. Apa Saya serius? kan bukan orang politik. Apa di DPR itu serius? Menurut Uni gimana? Saya bertemu loh dengan beliau di DPR. Waktu itu saya dalam masyarakat koalisi sipil, komunitas sipil bukan koalisi sipil, ikut berbicara di Komisi 1. Saya waktu itu ada. Serius nggak sih di DPR itu? Bagaimana Uni memandang politik sekarang? Serius nggak sih? DPR serius nggak sih? Seharusnya serius ya, karena masalah kita semakin kompleks ya. Dunia pun nggak baik-baik saja, jadi harusnya kita juga lebih serius memikirkan persoalan penduduk yang makin banyak ya. Jadi jangan sampai begitu banyak jumlah penduduk lalu menjadi susah. Gitu. Ya waktu itu saya berbicara mengenai meritokrasi. Meritokrasi. Iya, jadi setiap orang kan sudah berusaha untuk mencapai karirnya. Jadi Bung Hatta dulu berbicara mengenai rasionalisasi angkatan perang karena uang negara juga tidak banyak. Ya, restrukturisasi, rasionalisasi. Iya, jadi itu saya mengingatkan hal itu kembali. Yang baik-baik kita ingatkan. Ketika ketika dibentuk kabinet Hatta. Ya pokoknya menjadi perdana menteri ya. Streamline. Yang profesional. Kalau yang memang tidak profesional tapi memang dengan semangat membantu itu pada era tertentu, iya. Tapi setelah itu kembali ke masyarakat sipil. Sebetulnya saya punya adik ibu saya itu, Ibu Raharti. Kami panggilnya Tante Titi. Suami beliau kan Bapak Subiakto. Bapak Subiakto adalah tentara profesional Angkatan Laut. Jadi kepala staf Angkatan Laut. Ya, itu setelah Pak Pardi, Natsir ya. Pak Natsir dan Pak Subiakto. Dia seorang profesional. Jadi kemudiannya ia yang berpendidikan di luar negeri. Ketika pada zaman Belanda secara profesional ini. Tapi kenapa kurang dikenal? Kenapa? Iya, padahal dia sangat profesional. Iya. Saya ingat tuh
adegan yang paling Dan prinsipnya hampir kayak Bung Hatta. Jadi kami tuh sebetulnya di dalam keluarga bahagia. ya Ayahnya ibu kami, Haji Abdul Rahim, Haji Abdul orang Rahim, yang punya prinsip. Orang Magelang 100% ya. orang Magelang. Ya, mamanya Ibu Hatta itu orang Aceh 100%. Tapi ibu Mamanya, Mama Bung Hatta Aceh 100%, papanya Bung Hatta Magelang 100%. Mamanya Aceh 100%, papanya Magelang 100%. Lahirnya di Bandung. Lahir di Bandung. Nah, ya. Itu orang yang punya prinsip. Lalu punya menantu Bung Hatta, orang yang punya prinsip. Lalu punya mantu R. Subiakto, orang yang punya prinsip juga. Itu pendidikan dan pendidikan. Ya, Bapak Haji Abdul Rahim sendiri berpendidikan ya, berbahasa Belanda, berbahasa Jawa, mengerti filosofi Jawa, juga menjalankan sholat dengan baik. Karena salah satu syarat dari calon bapak mertua ketika itu harus 2 tahun menekuni agama Islam dengan baik dan menjalankan sholat dengan baik, baru boleh menikah dengan putrinya. Si putri Aceh ini yang adalah ibunya mama kami, mamanya ibu kami, ya. Mamanya ibu, ayah ibu. Ya. Nah jadi kalau ibunya Ibu Rahmi Hatta itu nenek kami panggilnya Eyang, itu surat Yasin hafal. Hafal, dan nanti kalau dia terpotong di tengah-tengah dia bisa nyambunginnya begitu gampang. Aceh 100%. Iya. Jadi orang-orang yang punya prinsip. Jadi kami itu dalam keluarga sebetulnya bahagia berada di dalam orang-orang yang menjadi contoh. Dan betapa pentingnya pendidikan dan juga menyalurkan contoh-contoh baik, teladan-teladan baik, dan ada itu etika gitu ya. Tapi kan satu hal yang kita lihat ya, ketika Bung Hatta sangat suka dengan sepatu beli, dia lihat koran, dia gunting, dan hanya guntingan itu. Bisa cerita nggak bahwa sekarang kan kita lihat situasi yang berbeda tentang sepatu beli itu? Tentang sepatu Bali. Beli ya. Semuanya di Inggris kan, kalau di Indonesia. Sorry. Bali shoes dari Bali Swiss, shoes ya. Ya sebetulnya ayah punya sepatu Bali. Ya. Punya, ada yang warnanya coklat. Dipamerkan juga di Padang. Waktu itu ada Museum BI oleh BI cabang Bank Indonesia cabang Padang itu mengadakan satu pagelaran pameran tentang kegiatan Bank Indonesia. Terus kami Yayasan Hatta boleh diikutkan, lalu beberapa memorabilia dari Bung Hatta ada cornernya di situ. Itu sepatu Bung Hatta yang Bali shoes yang warna coklat dipamerkan di situ. Ada tongkat yang dapat dari orang Sumatera juga ditampilkan di situ di Kota Padang. Nah, ya terima kasih. Jadi dalam hal ini Bank Indonesia juga mengingatkan kembali bahwa negeri ini punya tokoh yang namanya Muhammad Hatta, namanya Bung Hatta. Karena anak sekarang udah nggak tahu lagi, dikasih uang 100.000 ini siapa nggak tahu itu Hatta. Itu saya sudah membuktikan sendiri di mana-mana. Dan anaknya masih ada. Anak-anak yang bukan anaknya Hatta masih ada. Masih ada. Apa? Nah, jadi memang ayah itu orangnya sangat tenggang menenggang rasa dengan sekelilingnya. Ada dialek Padangnya tadi, tenggang menenggang rasa. Ada dialek Padangnya saya tangkap. Oke. Itu bahasa Indonesia apa bahasa Minang ya? Tenggang menenggang rasa. Ya kita anggap bahasa Minang aja. Ya. Saya udah biasa dengan idiom itu ya. Jadi ayah itu banyak sekali tenggang menenggang rasa. Jadi ada uang, bisa uang itu dipikirkan apa saya betul-betul perlu ini. Tapi memang ingin, jadi digunting itu, kemudian ditaruh, ini ada agenda, karena agenda biasanya ada plastiknya kan, ditaruh di sininya. Nah, beberapa hari setelah ayah meninggal, ibu dan saya membereskan meja tulis ayah, lalu ibu buka ini agenda. Aduh kasihan ayah. Ayah rupanya kepingin sepatu ini, tapi nggak kesampaian.
Nah udah itu udah hanya jadi pembicaraan kami yang sedang membereskan, nggak terpikir apa-apa lagi. Nah ketika peringatan 100 tahun hari lahir Bung Hatta, cerita itu terungkap secara tidak sengaja. Rupanya itu menjadi sesuatu yang benar-benar bagi orang luar yang mendengar, aduh seorang Bung Hatta sampai begitu ya, itu tidak memikirkan dirinya sendiri gitu. Jadi Bung Hatta kan bisa telepon duta besar, saya perlu ini atau apa, tapi tidak pernah dilakukan. Bisa saja telepon ke Swiss, ke duta besar Indonesia di Swiss, saya mau sepatu ini gitu. Nggak perlu telepon ke Swiss. Pernah. Tetangga kiri kanan di Menteng kan banyak. Oh, tetangga yang di kanan pejuang juga loh. Iya, itu dia. Itu Bapak TB Simatupang. Itu maksud saya, artinya kan bisa. Beli sepatu satu dong. Ya. Tapi Pak TB Simatupang kan jenderal pejuang yang tidak hidupnya juga sederhana sangat, juga. Ya maksud saya ya dalam hubungan bertetangga itu kan sangat dekat. Banyak sih orang yang sebetulnya bisa, tapi mungkin bukan cara hidupnya. Ya Pak, kalau sekarang Uni melihat situasi kita bagaimana negara kita ini, apa yang menjadi pikiran terbesar Uni, Alida? Ya itu kembali, tenggang menenggang rasanya harus dibangun. Lalu kita harus merevitalisasikan lagi gotong royong yang seperti apa, diwujudkan jangan diucapkan. Tapi itu harus dipraktekkan, harus ada cetak birunya. Kalau kita bilang kita bangsa yang ramah tamah, seperti apa ramah tamah kita? Itu harus ditulis, harus dilihat, harus disurvei juga. Masyarakat kita sekarang cuek secuek apa? Masyarakat kita memperhatikan satu hal seperti apa? Karena selalu ada hitam, putih, abu-abu. Jadi di antara hitam dan putih ada banyak warna. Dan ini semua harus diperhatikan. Jadi kalau kita bilang sekarang kacau, tetapi kita juga bisa melihat adanya komunitas kecil-kecil yang berusaha menjadi agent of change. Supaya bisa lebih baik, minimal di sekeliling lingkungan kita bisa baik, bisa tercerahkan. Nah jadi dalam hal ini pikiran-pikiran kritis itu sangat penting. Setiap artikel di surat kabar, kita bisa melihat surat kabar besar yang Kompas misalnya, kita bisa melihat misalnya tulisannya Pak Sukidi, lalu di dunia seni kita bisa melihat tulisannya Pak Butet dan karyanya Pak Butet, Kartarejasa, walaupun dia dengan segala bercandaannya seperti waswalk, dia suka ada begitu ya, gambar-gambar yang apa gitu, itu semua adalah satu ungkapan yang patut kita hargai dan kita hitung sebagai cara kita mengoreksi diri, sekaligus cara kita bagaimana ya supaya kita bisa memperbaiki masyarakat kita yang begitu majemuk, supaya keunikan dari tiap-tiap suku dan juga rasa cohesiveness dari di antara kita itu bisa terbangun dengan baik, dengan positif. Sekarang aliran positif saja. Kita nggak bisa misalnya baku hantam, oh dia itu, kita ini. Lalu bikin benteng-bentengan, karena saya sudah lihat banyak begitu saya lihat dari jauh. Wah, seseorang memperjuangkan seperti apa, tapi yang diperjuangkan itu ternyata mereka punya exit strategy juga. Jadi bisa atau kita mau katakan luas, ada juga yang tiba-tiba berubah warna. Jadi ini di sini akhirnya jadi seperti makhluk sendirian gitu. Kita tidak bisa seperti cara itu. Kita coba komunikasi yang sebaik-baiknya. Dan juga kalau misalnya lihat ada kelompok-kelompok yang berpikir untuk memperbaiki lingkungan hidup, support dong. Gitu. Kementerian-kementerian ada ya. Lingkungan hidup. Uni sangat concern dengan Lembah Harau. Bisa cerita? Ya itu sedihnya. Tahun 1954, Bung Hatta sebagai wakil presiden dengan ibu dengan kedua kakak. Saya belum lahir ya. 1954. Saya lahir 1956. Oke. 1954. Itu ayah sebagai wakil presiden tuh mengajak dua anaknya, Mutia dan Gemala, khusus ke Lembah Harau. Untuk melihat betapa indahnya ini lukisan yang dikasih dari Tuhan untuk manusia di bumi. Ada tembok dan tembok, karang, batu. Dan itu kalau berdiri di sini,
lalu eko, kita berteriak, itu menjadi eko kembali lagi. Itu adalah keajaiban alam. Dan didesain seperti itu. Mengingatkan kepada suatu keindahan alam ya. Ada Ngarai Sianok ya. Tapi ini ada di tempat-tempat lain yang di dunia, yang sebetulnya ada tembok-tembok juga. Tembok-tembok alam, yaitu rocks ya. Batu karang yang tinggi raksasa. Di negara lain kenapa bisa dijaga? Kenapa di kita tidak? Tahun 2011 mungkin. Kakak saya, Ibu Metia, dengan anak saya, Gustika dan saya, pergi ke Harau itu, kami masih bisa membuat foto yang indah. Dan sebelumnya, tahun 1970-an, sebelum Bung Hatta meninggal, saya pernah ke sana juga bersama ayah. Dan saya pernah bersama dengan keluarga Minang saya ke Harau, dan kami masih bisa ini. Teriak, kemudian suaranya kembali. Gitu. Jadi itu adalah padang yang lebar, yang besar, luas, indah alam. Apa yang terjadi? Kemarin ini saya ke Harau. Marah saya. Ibu Metia juga marah. Melihat itu semua sudah penuh bangunan-bangunan menjadi tempat rekreasi. Apa yang mau dilihat di sana? Di sana juga tidak dingin hawanya. Tetapi kemudian jawabannya itu tanah ulayat. Ya, tanah ulayat dulu juga tanah ulayat. Tapi dulu manusia menghargai alam. Dan itu yang namanya pariwisata itu tidak harus datang membeli, menjual. Tetapi datang ke situ menikmati. Kesendirian atau kesunyian adalah juga merupakan satu karunia yang harus dihargai. Mahal harganya. Mahal sekali. Yosemite Park di Amerika Serikat itu tidak dirusak oleh manusia-manusia di Amerika Serikat. Itu dijaga betul. Saya pernah pergi ke Gunma Prefecture di Jepang. Waktu itu saya sekolah S2 ya di sana. Kami internasional dipimpin sama teman Jepang yang sama-sama S2. Hati-hati ya. Jangan buang apapun di sini ya. Satu kulit permen pun jangan ya. Tasnya harus kosong ya. Anak-anak laki jangan buang puntung rokok. Semuanya tangannya harus bersih. Lalu jalanlah kami di boardwalk. Itu yang sekarang di Indonesia banyak itu jalanan orang itu yang untuk orang melangkah itu, papan-papan itu. Di kanan kiri adanya bunga-bunga bakung warna kuning. Itu dijaga luar biasa. Tapi Harau tidak dijaga, yang sangat istimewa. Suara itu yang memantul itu masih ada nggak? Ya tidak bisa kita buktikan walaupun saya berdiri di situ. Itu pemerintah Belanda aja, Hindia Belanda, pemerintah kolonial aja waktu itu. Masih menuliskan di situ eko. Jadi andai kata Anda berdiri di titik itu, lalu Anda berteriak, itu akan kembali eko. Mana bisa sekarang eko itu? Sudah ada pohon tinggi, sudah ada rumah, sudah ada karaoke, sudah ada semua, sangat tidak mengindahkan keunggulan yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Padahal itulah yang memancing para perantau pulang, jeritan hati. Iya. Kita menangis tentang bundokan doang, cerita tentang mama dan segala macam. Jangan bikin saya nangis di sini. Bukan, nggak ada masalah. Jadi saya juga, sedih kan dengar begitu. Loh, saya juga lebih menangis lagi kalau ini menangis. Saya nanti bisa perang. Iya. Tapi mungkin kita harus perang untuk mengembalikan Sumatera Barat alamnya yang indah itu. Harus dikosongkan lagi. Melawan siapa? Ya bagaimana ya? Apa di situ memang tempat yang enak untuk apa yang dilihat? Orang melihat orang. Sekarang kebakaran. Tidak kebakaran. Enggak, sekarang kebakaran tempat itu. Kapan? Sekarang. Saat ini? Saat ini. 50 kota Lembah Harau kebakaran. Jadi kita hanya melihat bis yang berdatangan. Bukan, dan kesulitan sekarang. Saya baca itu. Dan kesulitan untuk memadamkan api. Dulu nggak pernah. Karena tidak ada kearifan lokal yang dikembangkan.
Jadi musyawarah untuk mufakat itu kemana ya? Karena sebetulnya Bung Hatta itu kan bilang demokrasi politik, demokrasi ekonomi, bahwa Indonesia itu punya demokrasi asli di Indonesia, dan Bung Hatta tuh berkacanya dari Minang. Ya. Contohnya, contoh sosiologisnya dari Minangkabau. Bagaimana masyarakat itu mereka bermusyawarah untuk mufakat dan tidak feodalisme ya. Iya, iya. Kalau apa-apa hanya pimpinan yang belakang ngekor, itu tidak ada di dalam Minangkabau sebetulnya. Dan maka itu ada kata musyawarah untuk mufakat. Ya. Itu kan para tokoh itu kan mereka saling memberi ide satu sama lain kan. Ponakan, para tokoh pergerakan itu. Ponakan barajo ke mama. Mama barajo ke penghulu. Penghulu barajo ke pemufakat. Mufakat barajo kanan bana. Mufakat hanya bisa rajanya dari mufakat adalah yang benar. Iya. Ilahiyah. Memang itu yang hilang menurut Uni. Itu hilang. Itu harus dihidupkan kembali. Kesadaran itu juga bisa dengan menurunkan kesombongan. Di satu pihak membutuhkan satu demokrasi, politik lokal. Tetapi politik lokal yang bagaimana? Bijaksana dan adil, itu adalah prinsip dasar yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena pertanggungan jawabnya tetap ke Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua agama, semua kepercayaan. Kalau saya tanya nih, nanti kan saya menangis, tapi saya tanya yang lain kali aja lah. Kalau Pak Prabowo Subianto mengajak lagi makan malam, Uni mau bicara apa? Makan malam lagi sama Pak Prabowo? Mungkin bisa aja setelah tayangan ini Bang Dasko ngajak makan malam sama apa yang Uni mau katakan? Itu namanya si burung pungguk memimpi merindukan bulan. Loh, enggak. Bulannya yang memimpikan burung pungguk. Bukan, seandainya bertemu presiden, apa yang ingin Uni katakan? Kembali kepada kata-kata yang dulu, yang saya yakin waktu itu dari lubuk hatinya. Ya. Kita yang orang tua kita, maksudnya ia leluhurnya itu, mengawal republik ini, yang kita tahu nilai-nilai. Jadi pasti nilai-nilai baik. Sudah pasti saya dapat nilai-nilai baik, kakak-kakak saya dapat nilai-nilai baik, keteladanan. Tidak hanya dari Bung Hatta ya. Ya. Tapi juga kami melihat kakek kami baik ya. Terus leluhurnya Bung Hatta juga baik, dan juga om kami juga baik gitu ya. Adik-adiknya ayah juga baik semua. Jadi nilai-nilai itu ada di dalam setiap keluarga. Kembali ke nilai-nilai luhur yang tidak memikirkan diri sendiri. Supaya untuk sustainability dari tanah air yang kita bangun bersama. Pasti ada itu. Karena nggak semua orang bisa ngomong begitu. Ada orang yang dia hanya pikir dirinya. Begitu kan. Tapi nggak sembarang orang bisa ngomong nilai-nilai keluarganya. Dan itu yang tercetus pertama kali. Jadi ya kembali lagi. Itu saja. Terima kasih nih. Sobat Marilog, saya mencoba untuk menahan diri agar saya tidak marah. Karena kalau Bunda Kandung menangis, biasanya saya yang gemetar, saya yang bergetar. Dan tugas kami sebagai laki-laki di Minangkabau tidak lagi berpikir, tidak lagi berzikir. Kami akan menjadi pendekar-pendekar yang akan menganguskan bumi manapun. Tapi pemikiran Uni tadi, Uni Halida Hatta tadi menunjukkan bahwa ada satu proses yang belum selesai di dalam tubuh bangsa ini, dan itu banyak berdampak pada manusia dan alamnya. Insya Allah kita akan mendatangkan lagi Uni Halida dan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.